semuanya, Sobat Subi semuanya, selamat malam. Selamat bergabung lagi di acara webinar kita malam hari ini ya. Jumat 12 Agustus 2022 kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi. Yang mana untuk malam hari ini kita akan sharing-sharing seputar ginger beer, minuman fermentasi enak buatan sendiri. Yang pasti bakal seru banget, bakal bermanfaat banget ya dengan narasumber ahlinya nih. Beliau adalah Neng Rina Tiarawati. Halo Neng Rina, Mbak Neng Rina atau Rinati, bebas. Neng Rinati ya. Oke. Iya, jadi Neng Rinati ini, beliau ini adalah seorang owner dari Pekarangan Rinati ya, yang mana beliau ini memulai usahanya itu sejak tahun 2018 ya. Ini berarti sebelum pandemi ya, Neng ya? Benar, sebelum pandemi. Ya. 2019 ya, ini beliau ini memulai usahanya sejak tahun 2018. Nah sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Neng Rinati kepada kita semua, profil dari Pekarangan Rinati itu sendiri, silahkan Neng. Oke, halo semuanya, terima kasih ya udah mau mengundang saya, mengundang. Nama saya Rinati, jadi saya pemilik dari Pekarangan Rinati. Pekarangan Rinati itu sebuah kebun dan juga resto, jadi kita kayak restoran kebun gitu, yang isinya di dalamnya tentu saja namanya restoran, kita jual makanannya makanan khas Jawa. Kemudian kita juga punya kebun organik yang memang bukan kebun untuk jualan tanamannya, tapi lebih ke untuk belajar, kebun untuk belajar. Jadi karena kita punya pilar ketiga yaitu workshop buat anak-anak dan buat orang dewasa yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya kayak workshop berkebun, bikin sabun jelantah, bikin minuman fermentasi seperti yang sekarang ini juga. Jadi yang hal-halnya sifatnya alami. Nah itu ada 3 hal yang ada di situ. Lokasi kita ada di daerah Ciledug, Kreo. Kalau tahu Transjakarta naik nomor 13 bisa nyampe ke sana. Gitu. Oke, keren banget nih ya. Itu profil luar biasa Sobat Subi semuanya ya dari Pekarangan Rinati ini. Semoga sukses terus Neng ya. Semoga makin sukses lagi. Oke, Sobat Subi, ginger beer ataupun bir jahe ya adalah minuman non alkohol yang biasanya berkarbonasi dan mengandung pemanis alami. Minuman tersebut diproduksi oleh fermentasi alam dari rempah-rempah jahe, ragi, dan gula. Dari artikel yang saya baca nih ya, asal usulnya itu bermula dari perdagangan rempah-rempah dengan dunia timur dan gula yang dihasilkan di Kepulauan Karibia. Minuman tersebut populer di Inggris dan koloni-koloninya dari abad ke-18. Rempah-rempah lainnya banyak ditambahkan dan kandungan alkoholnya dibatasi sampai 2% oleh hukum pajak pada 1855. Beberapa minuman dijadikan produk beralkohol. Itu sedikit pengenalan ya Sobat Subi semuanya. Mungkin kalau misalnya ada koreksi boleh nanti dibenarkan. Dan juga nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya akan disampaikan langsung ya oleh Neng Rinati untuk lebih jelasnya, lebih detailnya. Kalau nanti dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ya dari seputar materi yang disampaikan malam hari ini, silakan boleh langsung ditanyakan aja di room chatnya ya. Nanti boleh diketik, nanti akan saya bantu bacakan dari Neng Rinati yang akan bantu menjawab ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi ya. Dan juga Sobat Subi semuanya, di sini sudah ada dari Neng Eli, dari Neng Hesti juga. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja Sobat Subi semuanya ya. Oke, silakan langsung saja Neng Rinati untuk langsung memaparkan materinya. Oke, terima kasih. Jadi saya mau cerita sedikit soal ginger beer. Jadi ini minuman fermentasi alami. Kenapa dibilang fermentasi alami? Karena yang kita gunakan tuh benar-benar semua bahan alami. Dan bahkan kita tidak menggunakan ragi. Jadi benar-benar cuma 3 bahan, air, gula, sama jahe. Dan bakteri yang bikin fermentasinya itu adalah bakteri-bakteri yang berasal dari si jahenya itu sendiri. Jadi sama sekali tidak butuh ragi. Kemudian apakah minuman ini minuman beralkohol?
sebenarnya kalau tidak pakai ragi, proses perubahan gulanya menjadi alkohol itu akan panjang. Jadi ya dia bisa jadi minuman beralkohol, tapi akan lama sekali untuk bisa jadi minuman beralkohol, atau malah berubahnya jadi cuka. Kalau kita kasih ragi, dia lebih ke arah minuman beralkohol. Tapi kalau ini dia masuknya ke minuman non beralkohol. Gitu. Jadi kadar alkoholnya sangat rendah banget, tapi sodanya yang banyak kayak gitu. Nah, oke, terus minumannya nanti akan seperti ini. Sumpah. Jadi namanya minuman soda, jadi kayak tadi itu tuh begitu dibuka dia langsung keluar sodanya. Dan sodanya itu soda alami, jadi dibuat dari si bakterinya sendiri yang bekerja sama. Reaksi bakteri dengan si gulanya, dia akan mengeluarkan soda kayak gitu. Aduh, tumpah semua. Nah, terus cara bikinnya gimana? Bikinnya tuh gampang banget. Yang bahannya tadi saya sudah bilang hanya 3 bahan, yaitu gula, kemudian air jahe, sama gula, jahe, sama air. Kayak gitu. Yang dibutuhkan di sini adalah kesabaran. Karena bikinnya itu nggak bisa langsung jadi. Bikinnya itu kita pakai 2 tahap. Tahap pertama adalah bikin biangnya dulu, istilahnya namanya ginger bug. Tahap kedua barulah bikin minumannya dari si biangnya tersebut, baru bikin ginger beer-nya tersebut. Nah, aku bisa di-share ininya kali ya, filenya, Mbak Ika? Oke, boleh. Tim Subi boleh dibantu untuk share materinya ya. Terima kasih. Oke, jadi pembuatan ginger beer alami. Ya, slide kedua. Ini tadi perbedaan antara ginger bug sama ginger beer. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa untuk bikin ginger beer itu nggak bisa langsung jadi, tapi kita harus bikin ginger bug-nya dulu, baru kemudian bikin ginger beer. Jadi kalau yang gampang ngebayanginnya itu kalau bikin roti itu bikin biang rotinya dulu, baru kita bikin si rotinya kayak gitu. Jadi nggak langsung. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Aku mau cerita soal bagaimana bikinnya. Jadi bikinnya itu yang pertama kita bikin dulu ginger bug-nya. Tadi saya bilang ginger bug-nya itu bikinnya gampang banget, yaitu dari jahe. Pertama jahe kita ambil sekitar 100 graman gitu. Kita potong-potong, kita cuci bersih, kita potong-potong, tidak perlu dicuci. Kenapa nggak perlu dicuci? Karena justru bakteri bakteri alami yang pengen kita dapatkan itu biasanya ada di kulit jahenya. Kita potong-potong kecil-kecil, kemudian kita masukkan ke dalam tempat seperti ini, toples-toples seperti ini. Nah, ini ginger bug saya ini usianya tuh udah 3 tahun. Jadi emang namanya ginger bug itu dia kayak makhluk hidup yang kita pelihara terus-terusan. Setelah kita masukkan si potongan jahe itu sekitar 100 gram, jadi kalau di gambar yang di share presentasi itu ada di situ, ada sedikit kelihatan di bawah. Kita tambahkan air bersih, air biasa, air dingin itu sekitar 100, 200, 300 ml. Kemudian kita tambahkan gula sekitar 2-3 sendok makan atau sekitar 100 gram. Kita tambahkan gitu, terus atasnya kita tutup dengan kain yang kain bersih atau tisu. Udah kayak gitu, setiap 24 jam sekali kita copot kainnya, kita tambahkan gula lagi. Tambahkan gula lagi atau kita tambahkan air lagi. Jadi selang-seling. Jadi hari pertama yang kita tambahkan gula, hari kedua yang kita tambahkan gula tambah potongan jahe lagi. Kemudian hari ketiga kita tambah airnya lagi. Kayak begitu terus kita tambahkan, pada dasarnya kita kayak lagi berusaha untuk menghidupkan, atau bukan menghidupkan, memperbanyak bakteri yang ada. Hari ketujuh harusnya dia itu sudah mulai kuat, sudah mulai hidup dan kuat. Ditandai dengan pada saat kita kasih makan lagi, kita kasih gula,
itu dia langsung keluar blubub-blubub, keluar busanya. Nah itu menandakan dia sudah cukup kuat. Pada saat dia sudah cukup kuat, itu kita sudah mulai bisa bikin si cairan ginger beer-nya kayak gitu. Jadi cara bikin ginger beer-nya adalah kayak gitu. Jadi harus nunggu dulu dia udah cukup kuat, dia udah jadi, baru kita masak lagi air jahe. Kita masak air jahe dengan perkiraan sekitar 100 gram jahe ditambah dengan 100 gram gula, terus dengan sekitar 1 sampai 1,5 liter air. Pada dasarnya kayak kita mau bikin wedang jahe. Nah itu terserah apakah kita mau manis banget atau enggak. Cuman gula tetap harus ada, karena kalau nggak ada gula kita nggak akan ketemu sodanya. Kemudian setelah airnya itu dimasak, udah jadi wedang jahe, kita tunggu nih sampai cukup hangat, cukup dingin lah, jangan malah hangat. Jadi benar-benar sudah dingin. Kemudian si ginger bug ini kita ambil sedikit, sekitar perbandingannya adalah 80/20. Jadi air wedang jahenya itu 20%, kemudian si ginger bug-nya itu 20%, 80% wedang jahe, 20% si ginger bug. Kita campur. Kalau mau rasanya lebih bukan lebih enak, tapi sih lebih kompleks rasanya, bisa ditambahkan air lemon atau bisa ditambahkan sereh. Jadi rasanya tidak hanya sekedar rasa jahe. Kemudian setelah dicampur dan itu dibiarkan lagi di dalam botol seperti ini. Nah, jadi ini namanya udah fermentasi untuk pembuatan ginger beer. Fermentasinya berapa lama? Itu antara sekitar 1-3 hari. Semakin lama, sekitar 3-4 hari, busanya akan banyak. Tadi kalau tadi masih ingat ketika saya buka, dia bunyi blub dan kemudian bersoda banyak, berbusa. Semakin dibiarkan dia tekanannya makin kencang. Jadi hati-hati jangan terlalu lama juga, karena bisa bahkan sampai botolnya pecah kayak gitu. Jadi mungkin sekitar, kalau misalnya kita mau pakai lama, taruh di kulkas. Karena di kulkas itu akan memperlambat proses fermentasinya. Sehingga kalau ditaruh di kulkas mungkin seminggu dia kita buka dulu masih naiknya sedikit kayak gitu. Tapi kalau misalnya di luar, kadang-kadang begitu dibuka udah nyembur. Karena banyak sekali soda yang terbentuk dari proses fermentasinya itu sendiri. Nah, rasanya seperti apa? Mungkin mirip seperti rasa air tape, tapi ada unsur-unsur jahenya sedikit di dalamnya, pedas-pedas sedikit. Nah, itu rasanya seperti itu, segar. Dan kalau diminum itu jadi agak hangat di perut, karena kan dia campuran antara sodanya sama campuran rasa jahenya itu sendiri. Gitu. Jadi, dan apakah ini sesuatu yang baik untuk diminum oleh orang yang diabetes gitu kan, banyak yang nanya ini bagus nggak? Yang jelas proses yang dilakukan oleh si bakteri itu dia mengubah si gulanya menjadi CO2, menjadi soda, sehingga level gulanya juga tidak terlalu tinggi. Walaupun kalau misalnya dibilang bahwa level gulanya itu rendah banget, ya nggak juga sih, tetap ada rasa manisnya dan tetap ada gulanya di dalamnya kayak gitu. Kemudian seperti yang tadi saya bilang tentang soal alkohol, biasanya orang suka concern sama alkoholnya. Kalau saya bilang kalau misalnya memang khawatir sama alkohol, bikinnya cepat. Jadi kayak prosesnya itu belum jadi alkohol, karena walaupun dibiarkan lama pun sebenarnya teorinya dia tidak berubah menjadi alkohol, tapi dia berubah menjadi cuka. Jadi makin lama dia rasanya makin asam. Karena bakterinya itu tidak kita tambahkan ragi. Sehingga kalau misalnya ditambahkan ragi dia akan berubah jadi alkohol, tapi karena dia bakteri alami, dia akan mengubah menjadi cuka kayak gitu. Apalagi ya, kemudian yang jelas itu bisa disimpannya sebaiknya di dalam kulkas kalau mau disimpan lama. Sering-sering dibuka, kenapa? Kalau nggak terlalu sering dibuka, nanti pada saat dibuka dia tuh sodanya kuat sekali, jadi dikhawatirkan malah habis karena kebanyakan yang kebuang dibandingkan sama yang ada kayak gitu. Seperti saya bilang tadi, emang bikinnya gampang banget, jadi memang cuma seperti itu aja, cuman bikin ginger bug dari 3 bahan,
habis itu bikin ginger beer dari bahan tersebut. Dan yang paling penting adalah jahe yang digunakan sebaiknya kita gunakan jahe yang organik. Kenapa kita gunakan jahe yang organik? Karena kita nggak mau kupas kulitnya. Kita gunakan juga kulitnya. Kenapa? Justru digunakan karena justru kabarnya bakteri-bakteri yang akan memfermentasi tersebut banyak terhadap adanya di kulit jahe tersebut. Makanya jangan dicuci. Kemudian yang harus diingat juga langkah berikutnya adalah pada saat kita membuat si ginger beer sendiri itu pada langkah kedua itu kalau kita kepengen sodanya kuat atau kalau kita pengen bersoda, jangan gunakan botol yang tutupnya ulir, tapi gunakan botol yang tutupnya flip top seperti ini. Karena kalau botol yang tutupnya flip top seperti ini, dia akan menutup sama sekali kedap, sehingga proses sodanya ini nggak keluar. Dia sodanya terjadi dan kemudian ngumpul. Nah sodanya ini sendiri kan yang kemudian pada saat diminum dia memberi rasa segar. Kalau kita pakai botol yang botolnya itu ulir, walaupun kelihatannya ulir itu rapat, tapi sebenarnya dia ada sela-sela sedikit yang membuat si sodanya itu keluar. Sehingga pada saat kita buka ngempos istilahnya, nggak ada sodanya sama sekali. Nah itu yang biasanya orang suka mempertanyakan kok yang ada, saya kebetulan ada YouTube video juga sama pernah bikin di IGTV juga dan di gambarnya tuh persis seperti tadi, jadi begitu dibuka dia langsung nyembur gitu loh sodanya. Nah ada orang yang nanya kok saya bikin nggak sama sekali nggak ada sodanya. Ternyata begitu diusut-usut dia pakainya botol bekas sirup. Nah itu tuh bukan tidak bisa ya, tidak bisa keluar sodanya. Rasanya sih tetap enak, cuman ya tidak ada rasa soda, jadi cuman rasa-rasa segernya aja, nggak ada krenyes-krenyesnya kayak gitu. Itu prosesnya dan kayaknya sih sebenarnya segampang itu aja sih. Saya mungkin kalau misalnya ada yang bisa mantik apa yang perlu ditanyakan, tapi sebenarnya proses pembuatannya sangat sederhana, tinggal ini bikin ginger bug-nya. Ini kalau dilihat ginger bug saya ini usianya sudah 3 tahun. Dia saya panen setiap sekitar seminggu sekali. Jadi seminggu sekali saya kasih tambahan gula. Jadi karena dia udah jadi, kalau dibuka dia kelihatan banget masih ada apa sih namanya? Ada busa-busanya. Kalau dikasih makan dia langsung kayak blubub gitu. Dan selang seminggu 2 minggu sekali sering saya panen airnya, dan ketika dipanen airnya supaya dia tetap hidup saya tambahkan lagi gula lagi, saya tambahkan lagi air lagi, didiemin lagi selama seminggu, sampai seminggu kemudian tambahin lagi gula lagi, kalau airnya mau dipanen tambahkan air lagi kayak gitu. Jadi sama kali mungkin mirip seperti orang yang bikin sordoh, itu juga raginya kan dipelihara seperti itu. Tiap kali kita ambil, kita tambahkan gula lagi. Tiap kali kita ambil, kita tambahkan air lagi. Jahenya sih kalau udah jadi nggak perlu ditambahin lagi. Udah cukup biarkan saja segitu. Gitu. Harusnya sih itu aja. Kalau misalnya ada Mbak Ika mungkin ada aku lupa yang diceritakan, tapi pada dasarnya pembuatannya memang segampang itu sih. Kayak gitu. Oke. Keren banget sih. Jadi kalau dari cara pembuatannya sendiri itu kan ini ya dari cara menambahkan bahan-bahannya itu harus bertahap ya, Neng Rinati ya? Iya harus bertahap karena dia nggak bisa langsung misalnya kita masukin jahe kemudian kita kasih gula kita biarin 7 hari kita berharap dia hidup, tuh nggak bisa. Kita harus kayak dipelihara dulu gitu loh, kayak dipelihara dibikin supaya hidup dulu. Jahenya dulu 100 gram, air sama gula sekitar 2 sendok, 1 sendok makan. Besoknya kita tambahkan air lagi, tambahkan potongan jahe lagi, tambahin gulanya lagi. Terus kayak gitu. Kalau misalnya kita ngeliat, oh jahenya kayaknya masih banyak, besoknya tambahinnya mungkin cuma air doang sama gula doang. Tapi
gula itu jadi bagian penting yang harus dimasukkan setiap hari dalam jumlah sedikit. Jadi kayak kalau misalnya ngasih makan orang kan kita ngasih makan tiap hari kan, sedikit-sedikit tapi tiap hari. Nggak bisa tiba-tiba kita kasih makan gula banyak, harapannya dia hidup, yang ada malah dia mati karena kebelebekan makanan. Kayak gitu. Jadi harus dipelihara dengan pelan-pelan dikasih makan, pelan-pelan sampai hari ke-7 biasanya dia sudah cukup kuat untuk bisa jadi biang. Kayak gitu. Oh, dari gula sendiri itu memang yang wajib gitu, Neng? Atau mungkin bisa disesuaikan? Yang jelas gula itu wajib. Kenapa? Karena gula itulah makanan si bakterinya. Karena bakteri itu kan dia proses kimiawinya adalah dia mengubah gula menjadi si CO2, menjadi sodanya tersebut. Nah, kemudian juga si bakteri tersebut makannya juga makan si gula. Jadi kalau misalnya nggak dikasih gula, nggak ada karbohidrat yang bisa dia makan, dia nggak bisa hidup kayak gitu. Itu yang makanya jadi gula itu jadi wajib diberikan. Paling tidak sampai si gingerbug-nya jadi dan hidup seperti yang tadi saya bilang, dia udah mulai hidup. Gitu. Jadi kalau dari rasanya itu memang manis itu tetap ada nih Rinati. Kalau dari manisnya itu tetap ada ya? Iya, jadi biasanya kan gingerbug itu sudah bisa dikonsumsi pada hari kalau udah dari gingerbug terus kita bikin ginger beer, 2 hari setelah kita bikin ginger beer itu udah bisa dikonsumsi. Itu rasanya masih proses fermentasinya kan lagi berjalan separuh. Jadi rasanya masih ada dominan manis, tapi juga sudah ada rasa fermentasinya di dalamnya. Kayak gitu. Kalau kita nggak suka manis, biasanya ada orang-orang yang saya nggak suka nih rasanya masih terlalu manis, diemin dulu aja sampai sekitar semingguan gitu. Nanti rasanya dia akan lebih kompleks. Jadi ada udah lebih ada rasa sedikit pahit, sedikit asam, kemudian sodanya juga lebih kuat. Udah lebih kalau misalnya yang masih awal tuh rasanya masih kerasa wedang jahe banget, wedang jahe ada krenyes-krenyesnya. Tapi kalau misalnya udah lebih lama, rasanya udah lebih kompleks karena ya udah kayak, saya nggak tahu, saya nggak pernah minum bir sih ya, tapi katanya rasanya udah kayak bir. Oke. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dari rasa manisnya itu mau dikurangin, berarti tinggal memperlama aja dari waktu itunya ya, Neng ya? Benar, benar. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, aduh saya nggak suka minuman ginger beer ini terlalu manis kayak gitu misalnya. Nah, kita tunggu lebih lama, jangan dikonsumsi dulu sampai misalnya seminggu fermentasi. Tapi untuk menjaga supaya si botolnya ini nggak rusak atau nggak pas dibuka malah nyembur semua, setiap 2 hari sekali kita buka dikit. Terus udah kayak gitu kita keluarkan soda-sodanya dikit. Nah, ini kalau dengar bunyinya, nah kalau lihat nih. Iya. Kayak dukun. Ya, jadi tiap 2 hari sekali kita keluarin sodanya, terus udah kayak gitu nanti kalau udah berapa hari lagi kita buka lagi, sehingga pada saat hari ke-7 itu dia nggak parah-parah banget bukanya kayak gitu. Ini khas minuman fermentasi seperti ini kan. Jadi kombucha juga dia akan keluar sodanya seperti ini. Terus tapi kalau menurut saya ginger beer ini paling kuat pembuatan sodanya dibandingin kombucha. Kombucha mungkin butuh waktu lebih dari seminggu untuk bisa punya level soda sebanyak yang dimiliki oleh ginger beer dalam 2-3 hari. Keren ya. Oke, ada pertanyaan nih dari Neng Hesti. Iya. Oke. Maaf, saya belum terlalu ngeh waktu bak mulai dibuat jadi bir, didiamkan kurang lebih 3 hari itu di tempat ruang atau sudah di kulkas? Di tempat ruang. Jadi pada saat baknya sudah akan dibikin jadi bir, si ginger baknya itu kan kita ambil sekitar, misalnya kita mau bikin 1 liter, berarti ginger baknya adalah 200 ml, air jahenya 800 ml. Kita campur jadi satu, kita masukin ke dalam botol tertutup. Kalau kita lagi kepengen rasanya agak beda, kita boleh tambahkan air lemon atau kita tambahkan potongan serai. Bebas sih, itu lebih ke arah taste aja. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam botol kayak gini, kita biarkan di suhu ruang
paling cepat bisa dikonsumsi itu 24 jam. Tapi saya nggak saranin, rasanya masih terlalu manis. Biasanya kalau saya tuh, kayak saya juga jualan ginger beer dalam bentuk sudah jadi seperti ini. Biasanya yang saya jual itu begitu ada orang order, proses PO-nya saya minta itu paling tidak 3 hari. Supaya si minumannya itu udah jadi, udah rasanya udah pas, udah nggak terlalu manis, udah ada rasa asamnya, udah ada rasa fermentasinya, dan sodanya udah jadi kayak gitu, kayak tadi itu. Dan 3 hari itu belum dimasukin kulkas, setelah 3 hari baru dimasukin ke kulkas. Kayak gitu. Sebenarnya dimasukin ke kulkas juga tujuannya lebih ke arah untuk memperlambat proses fermentasinya. Karena kalau nggak dimasukin ke kulkas, fermentasinya terlalu cepat, nanti rasanya jadi terlalu cuka, asam. Kayak gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya Neneng Hesti. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau dari teman-teman yang lain, oh ya ini dari Neng Eli, bisa meledak juga ya Mbak Rina? Iya, bisa meledak. Jadi kenapa meledak? Karena karena si proses sodanya udah terlalu lama biasanya. Kalau misalnya kita simpen walaupun kita simpen di kulkas, tapi misalnya kita simpen sampai sebulan kayak gitu, biasanya pas dibuka nyemburnya tinggi banget. Pernah juga saya mengalami ditaruh di kulkas, tahu-tahu pecah gitu loh. Tapi itu udah lama banget sih nyimpennya, jadi udah bahkan sampai lupa ternyata di pojokan kulkas ada, terus tahu-tahu kok cedak gitu. Ternyata dia meledak kayak gitu. Cuman ya lama memang. Kalau misalnya cuman sekitar seminggu, 2 minggu, itu biasanya sih aman. Cuman hati-hati aja begitu mau dibuka, bukanya langsung pelan-pelan kayak gini dan di wastafel. Takut ada yang tumpah-tumpah kayak tadi. Aduh, ini masih basah bawahnya. Oke, berarti itu tujuan kenapa sih harus ini ya Neng, 2 hari sekali harus dibuka ya? Tujuannya ya supaya nggak meledak banget gitu ya? Tujuannya supaya, soalnya kalau misalnya kita nggak bukanya pas lagi udah seminggu, dia nyemburnya banyak. Ini tadi kalau tadi pada sebelum saat saya buka kan isinya segini ya, full. Saya buka hilang segini, nggak keminum, sayang banget gitu loh. Jadi kalau misalnya makin lama, kadang-kadang malah bisa sampai setengah botol nyembur gitu loh, kan sayang. Iya betul. Jadi dibuka dikit-dikit jadi pada dasarnya dibuka dikit. Kan ini dari tadi bolak-balik dibuka aja masih terus-terusan ini. Kayak gitu. Ntar kalau udah kayak gitu kita biarin lagi. Jadi kan ini kalau dilihat sini nih sodanya naik terus. Ada sodanya di sini. Gitu. Tadi kayaknya ada pertanyaan airlock atau apa tadi aku lihat sekilas. Dari Pei. Kalau pakai airlock sodanya nggak jadi ya? Airlock itu yang bentuknya seperti apa ya? Saya pokoknya yang jelas botolnya tuh harus botol yang justru emang kayaknya harusnya airlock ya. Kayak gini kan airlock ya. Pokoknya botolnya itu nggak boleh botol yang ulir. Botolnya tuh harus yang vakum. Kenapa vakum? Karena proses pada saat dia bikin fermentasi antara gulanya itu berubah jadi soda, harus dikumpulin. Kalau misalnya nggak dikumpulin, ya dia akan ngempos keluar pelan-pelan gitu. Gitu. Jadi itulah tujuannya pakai botol yang tutupnya vakum. Oke. Iya, di Subianik juga ada ya Sobat Subi ya? Nah, tuh bisa. Iya, di Subianik juga ada ya, itu namanya itu Bormioli Forli. Nanti dari ukurannya juga ada beberapa ukuran ya. Nanti teman-teman langsung cek aja nih ke marketplace kita. Dari yang tempat bagnya tadi ya, toples tempat bagnya juga ada tuh, ada dari Roda Super Hermetico, ada Hermetico Jar juga, nanti teman-teman cek aja ya. Kalau mau cari toples, ya? Iya betul banget. Oke ya. Tadi ada pertanyaan dari Nang Hesti lagi nih. Bag mulai disimpan di kulkas usia berapa hari, lalu saat sudah usia lama dan dipelihara, waktu dikasih makan gula apa langsung masuk kulkas lagi atau didiamkan dulu di suhu ruang? Kalau saya, bag itu tidak ditaruh di kulkas. Bag itu saya taruhnya di suhu ruang. Jadi
dia ditaruh di suhu ruang terus-terusan dan diberi makan. Jadi kenapa saya nggak taruh di kulkas? Karena saya pengen dia tetap terus hidup. Saya nggak mau karena saya kan terus-terusan produksi si ginger beer-nya. Saya pengen dia untuk hidup terus. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya pengen, saya lagi males nih ngasih makan, saya udah bikin bak, saya udah bikin ginger beer 2 atau 3 kali. Berhenti dulu bikinnya. Nah itu bisa tuh taruh dulu deh di kulkas. Taruh dulu di kulkas. Jadi kalau pada saat dia masuk kulkas dia jadi kayak dorman, kayak pingsan. Nanti kalau misalnya kita kepengen lagi menghidupkan dia lagi, kita keluarkan dulu dari kulkas, pas suhu ruang, kita tambahkan gula, kita tambahkan air dikit, kita biarkan, kita tutup dalam keadaan kita taruh pakai kain lagi di atasnya. Kita biarkan sekitar 2-3 hari dalam posisi terus-menerus dikasih makan. Nanti begitu dia udah kelihatan lagi hidup lagi, keluar busanya lagi, baru bisa dibikin. Gitu. Jadi kalau saran saya sih kalau mau terus-terusan bikin jangan dimasukin kulkas. Karena nanti kalau dimasukin kulkas, ginger bug-nya jadi kurang kuat bakterinya, sehingga pada saat dibikin gagal. Kalau gagal itu kelihatannya gagal gimana? Yang pertama, sodanya nggak keluar. Jadi harusnya kalau dalam waktu 24 jam dia sudah mulai keluar sodanya. Yang kedua, rasanya itu tidak segar. Jadi rasanya itu agak asam basi ya. Pokoknya beda lah rasanya. Kalau yang ginger ini rasanya tuh kayak air tape, jadi seger arahnya. Tidak asam. Gitu. Oke. Tadi dari siapa ini? Dari Nelly. Airlock adalah alat mengeluarkan gas. Airlock ini kalau ada over nggak bisa keluar. Maksudnya supaya tidak meledak. Soalnya tadi bilang bisa meledak. Iya Mbak Fei. Tapi pakai airlock rasanya tidak ada sodanya. Iya benar. Kalau misalnya sodanya dikeluarkan oleh airlocknya berarti malah justru hilang sodanya sih. Kayak gitu. Saya nggak tahu sebenarnya sih airlock tuh barangnya seperti apa. Tapi kalau misalnya memang dia bisa mengeluarkan soda yang berlebih, takutnya maksudnya dia akan habis kali ya, nggak tahu juga sih. Harus dicoba. Oke, jadi bak harus ditutup kain terus, tidak ditutup rapat. Kalau biasanya kalau saya itu pada saat baknya udah jadi, seringnya saya tutup rapat sih, kecuali pada saat dikasih makan. Jadi pada saat lagi pembuatan saya masih pakai apa namanya, tisu atau pakai kain. Tapi begitu udah mau disimpan kayak gini, seminggu ke depan baru saya kasih makan lagi, saya tutup rapat kayak gitu. Tapi ya sering dikasih makan juga sih. Karena kan sebenarnya dia kalau si bak ini prosesnya ini bukan anaerob, jadi dia masih butuh udara. Makanya sering-sering juga saya buka kayak gini. Saya nggak suka terlalu lama ditutup kain karena suka jatuh kan kalau kain. Kalau misalnya kayak tertutup rapat gini lebih bersih, lebih aman. Lebih ke situ aja sih. Tapi sebenarnya kalau proses yang awal ini adalah aerob, jadi dia masih cuma ditutup kain. Kalau proses yang kedua ini anaerob, jadi tutup rapat. Oke, terima kasih Mbak Hesti. Oke, terus kalau dari segi manfaat dari ginger beer ini itu apa aja sih, Neng? Kalau saya sih nggak mau muluk-muluk, yang jelas manfaat dari ginger beer itu bikin seger. Iya. Bikin segar dengan perasaan happy. Kenapa? Karena kita tahu loh yang kita bikin ginger beer ini emang alami banget. Betul. Emang cuman gula, jahe dan air. Jadi kita tahu bahwa ini bukan pakai soda tambahan, something yang nggak alami. Ini alami banget gitu loh. Jadi pas lagi minumnya happy. Lebih ke situ sih. Tapi kalau dari sisi apakah dia untuk benefit kesehatan, saya nggak terlalu tahu banget. Yang saya tahu enak. Enak dan seger gitu aja sih. Jadi lebih seger
Iya, dan dia cukup menghangatkan badan karena kan base-nya juga jahe. Jadi kalau diminum, kalau saya tuh sering minum dalam satu gelas kemudian pakai es batu kan seger banget kayak gitu. Di perut tuh anget gitu loh. Karena ya itu ada unsur jahenya itu, jadi kerasa enak banget. Gitu. Terus kalau dari minumnya itu setiap hari atau mungkin berapa hari sekali Neng Rina? Ya seperti juga minuman-minuman leisure, minuman-minuman yang seger dan menyenangkan gini ya bebas sih. Nggak, maksudnya dia nggak ada aturannya gitu. Lebih kayak kalau kita minum teh manis atau apa gitu ya. Gitu. Oke. Berarti bisa disesuaikan sama ini juga sih Neng ya? Apa kayak selera dari kita ya? Jadi dan maksudnya kalau kita udah punya ginger bug, sebenarnya yang menarik dari punya ginger bug tuh kayak punya biang untuk bisa memfermentasi apapun sih. Jadi menurut saya ginger beer ini hanyalah salah satu penggunaan ginger bug untuk bisa dibikin minuman segar. Beberapa kali saya iseng tuh pernah bikin percobaan menggunakan si ginger bug untuk, saya pernah fermentasi bir peletok, saya pernah fermentasi beras kencur, saya pernah fermentasi air air telang, minuman telang kayak gitu untuk dibikin jadi minuman juga, minuman fermentasi lain yang base-nya pakai ginger bug. Jadi minumannya bisa minuman apa saja, kemudian biang untuk bikin fermentasinya itu adalah si ginger bug-nya itu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kan jika ginger bug itu yang namanya bug itu bisa juga nggak dibikin dari ginger aja. Ginger itu salah satu, ginger jahe itu salah satu. Tapi ada juga yang namanya kurkuma bug. Itu artinya kita bikin pakai temulawak. Atau kita juga bisa bikin dari kunyit gitu. Jadi cuman kalau dari percobaan yang pernah saya lakukan, yang paling enak memang ginger bug. Jadi kalau bug yang dari temulawak itu mungkin kalau zaman dulu, orang-orang zaman dulu kan kita ada tuh soda temulawak ya. Mungkin itu base awalnya kayak gitu. Jadi dia bikin bug dari temulawak, kemudian dia bikin air temulawak dan kemudian difermentasi kayak gitu. Itu yang dulu sebelum masa lalu ketika belum dipabrikan gitu. Jadi kalau misalnya kita ginger beer ini, ada nggak sih yang pabrikan? Ada, biasanya disebut dengan nama ginger ale. Ginger ale itu rasanya mirip banget sama ginger beer. Bedanya karena dia pabrikan, dia dibuat dari air jahe dan dicampur lemon, yang kemudian dimasukkan soda buatan, soda ya seperti minuman-minuman soda pada umumnya gitu. Jadi sodanya bukan dari proses fermentasi, tapi sodanya di-push masuk ke dalamnya kayak gitu. Itu biasanya versi apa ya? Versi KW-nya, versi KW-nya ginger beer kayak gitu. Itu ginger ale. Gitu. Itu sih. Oke, jadi bukan cuma dari jahe doang sebenarnya ya Neng ya? Iya. Jadi kalau dari itu untuk bahan dasarnya deh ya kayak gitu ya? Jadi untuk bikin yang ini, jadi teorinya sama, bikin ginger bug dulu, bikin bugnya dulu, baru kemudian kita bikin minumannya. Jadi kalau kita udah punya satu jadi bisa kebalik-balik sih, kita punya satu ginger bug aja, kemudian kita mau fermentasi minuman apapun bisa. Terus yang kedua, ginger bugnya kita mau bikin yang lain, nggak mau pakai yang ginger, kita mau pakai kurkuma atau mau pakai kunyit, bisa juga. Tapi ya tinggal nanti rasanya mana yang kita lebih suka gitu loh. Biasanya sih orang paling suka ya ginger karena rasanya paling seger. Gitu. Saya pernah coba yang kunyit. Ya kalau buat saya tetap lebih pilih yang si ginger, makanya kemudian terusnya bikinnya yang ginger bug dan ginger beer terus kayak gitu. Oke. Terus kalau dari jahe itu kan juga ada beberapa jenis ya Neng ya, ada dari ya ataupun jahe biasa. Biasanya kalau dari Neng Rinati ini biasanya pakai yang mana nih Neng?
Saya pakai jahe, yang jelas yang saya pakai jahe biasa sih, jahe lokal, jahe putih kayak Oh, gitu. putih. Jahe putih, jahe lokal. Tapi ini juga menarik nih, karena kalau kalau pernah tahu tentang yeastnya yang sordoh itu kan juga kadang-kadang orang tuh suka punya yeast banyak ya, punya ragi yang dia bikin sendiri tuh banyak dikasih nama gitu loh. Nah, saya juga punya yeast, punya gingerbread ini beberapa botol. Jadi nggak cuma satu ini, ada sekitar 5-6 toples. Biasanya saya kasih nama gitu. Karena masing-masing ini mungkin kan yang satu supplier jahenya dari mana, yang satu bahan jahenya jahe beli pasar mana, rasanya beda. Jadi kalau yang ini misalnya nanti begitu udah jadi ginger beer dia lebih manis, tapi kalau yang nomor 3 itu rasanya akan lebih pahit kayak gitu loh. Nah itu juga dari bahan dasar si ginger barknya, bakterinya yang tumbuhnya seperti apa bisa beda-beda. Itu agak mirip sama bikin sordoh juga kayak gitu kan. Yeastnya yang ini sama yeast yang itu kadang-kadang hasil rotinya beda kayak gitu. Karena emang karena kita pakainya kan wild yeast ya, jadi kadang-kadang hasilnya suka nggak selalu bisa sama. Jadi antara misalnya saya teorinya sama, tapi misalnya saya bikin ginger beer di sini, kemudian misalnya Mbak Ika bikin di rumah, ternyata rasanya agak beda kayak gitu. Ya itu biasanya dari bahan dasarnya, si jahe yang digunakan seperti apa kayak gitu. Oh, oke. Memang mempengaruhi juga ya, dari jahenya juga mempengaruhi ya, Neng ya? Iya. Si jahenya mempengaruhi. Saya belum pernah tapi malah bikin pakai jahe merah. Jadi begitu diajak ditanyain tadi dari kepikir, oh iya ya, lucu kali ya kalau bikin dari jahe merah atau jahe emprit, mungkin juga rasanya jadi tajam dan pedes banget kali ini ya, gingerbreadnya galak kali ya. Tambah galak ya. Kebayangan aku kalau misalnya pakai ginger beer, pakai gingerbreadnya dari jahe. Ada kan jahe ada jahe putih, jahe merah sama jahe emprit kan. Jahe emprit yang kecil-kecil dan pedes banget. Nah itu kalau dibikin gingerbread mungkin agak seru tuh. Gitu. Ya, bisa kali next time eksperimen ya, Neng. Iya, yang menyenangkan sama minuman fermentasi gini, banyak eksperimen yang bisa dilakukan. Kalau ditambah lemon misalnya, rasanya beda lagi. Ditambah telang juga lucu. Jadi pada saat dia baru jadi warnanya ungu, tapi selang beberapa lama proses fermentasi terjadi, warnanya jadi ungu lebih tua kayak gitu. Karena proses perubahan asamnya kayak gitu. Jadi lucu sih, banyak percobaan sains yang bisa dilakukan. Apalagi kalau jenisnya itu banyak ya. Tadi kayak contohnya jahe juga ada beberapa jenis. Pasti kan kalau di eksperimen itu kan ada beberapa kali percobaan juga ya. Benar. Ada beberapa kali percobaan dan ya itu kita tinggal milih nanti. Oh ternyata pas saya bikin saya paling suka pakai bak yang ini nih, bak yang si jahe merah misalnya. Nah, baru tuh yang karena kan kalau misalnya gini nih, ini kan kita tiap kali mau nambahin lagi itu kita kalau misalnya udah ditambahin gula, kadang-kadang kita bisa tambahkan lagi jahenya lagi. Makin lama dia akan makin penuh gitu kan, karena jahenya banyak. Nah ini bisa kemudian kalau udah mulai penuh, wah ini nggak bisa dipanen nih, susah. Kita pindahin jadi dua toples kayak gitu. Jadi dia kayak beranak gitu loh. Kita tambahin 2 toples, masing-masing kita tambahin gula dan tambahin air lagi, kita panen lagi, kita tambahin jahe lagi. Ntar yang bikin jadi makin banyak tuh kayak gitu, karena dari 1 kita belah jadi 2, ternyata dia ditambahin lagi, kita belah lagi. Sekarang dapur saya jadi penuh sama toples-toples gingerbread. Kayak gitu. Oke. Kalau di pekarangan Rinati sendiri tadi sistemnya itu PO ya, Neng ya? Untuk ginger, ya jadi kalau di pekarangan Rinati kita sediain, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Jadi kayak kalau misalnya datang langsung di tempat untuk minum di tempat, itu bisa pada saat stoknya ada. Biasanya sih stoknya untuk hanya sekitar 5-6 orang minum sih bisa, tapi
untuk misalnya saya mau pesen dong satu liter satu botol gitu loh. Nah itu harus PO dulu. Oke. Nanti begitu PO langsung kita bikinkan kayak gitu. Oke, kalau dari teman-teman nih Sobat Subi yang mau icip-icip ya, ini ginger beer-nya Neng Rinati, boleh banget nanti pemesannya bisa via DM juga kan ya Neng ya? Boleh, DM. bisa via DM di Instagram kita, bisa. Oke ya, tinggal cari aja nih Sobat Subi Pekarangan Rinati ya, nanti langsung dikepoin. Kalau mau ngobrol-ngobrol sama ownernya boleh nggak Neng? Kenapa? Sorry. Kalau mau ngobrol-ngobrol dulu boleh nggak nih? Boleh. Barangkali nanti mau ada yang kenalan dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu atau konsultasi dulu misalnya ya. Oh, iya. Apa namanya? Kebetulan waktu itu saya juga pernah nih bikin bukan channel sih. Saya pernah posting di YouTube juga tentang cara pembuatan si ginger beer ini. Mungkin kalau di search di YouTube cara pembuatan ginger beer. Jadi kalau di sana saya benar-benar ngasih lihat tahap demi tahap bikinnya. Dan sudah banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang tentang detil-detilnya, jadi berapa gramnya segala macam. Nah itu bisa lihat di situ tuh lebih jelas bagaimana pembuatannya. Kalau ini kan saya lebih ngobrol aja ya, tapi nggak ngasih demonya. Nah kalau di situ saya ngasih demonya juga kayak gitu. Oke, berarti nanti bisa cek juga di YouTube-nya, namanya juga sama nih? YouTube-nya di Pekarangan Rinati. Oke, tadi ada pertanyaan dari Neng Hesti ya. Oh iya, satu lagi, gulanya boleh mix gula pasir dan gula merah nggak untuk dapat warna? Saya belum pernah bikin, tapi secara teori harusnya bisa. Tapi gula putihnya harus lebih banyak kayak gitu. Karena gula putihnya yang lebih mudah berubah menjadi soda. Gula merah kalau saya nggak tahu teman-teman ada yang pernah bikin tepas nggak? Tepas itu minuman yang dibikin dari fermentasi juga. Proses bikinnya agak mirip. Dia dibikin dari nanas, kulitnya nanas yang dicampur sama molasses atau gula merah kayak gitu. Nah, saya pernah bikin tepas ini, rasanya juga enak, seger. Cuman sodanya nggak terlalu kuat. Kalau perkiraan saya itu karena proses fermentasinya agak berbeda antara gula putih dan gula merah. Jadi kalau gula putih itu lebih cepat fermentasinya. Cuman kalau misalnya mau dicoba sih harusnya tetap jadi kalau dicampur kayak gitu. Tapi dicoba aja Mbak Hesti, ntar saya dikabarin. Oke, berarti kalau dari Neng Rinati ini biasanya pakainya gula pasir ya? Iya, saya biasanya pakainya gula pasir. Sayangnya kalau pakai pengganti gula belum bisa karena nggak bisa karena memang prosesnya itu membutuhkan gula rantai pendek, proses kimiawi si bakterinya itu. Oke, berarti memang tadi dari 3 bahan itu memang sudah paten ya, namanya kayak nggak bisa dirubah-rubah sama penggantinya itu nggak bisa ya? Ya, yang menarik ya, yang menarik di sini kan proses yang terjadi adalah proses kita ngasih makan bakteri dan kemudian bakterinya itu mengubah gula menjadi soda. Sehingga ketika kita ganti sama bahan pengganti, misalnya yang kita rasakan manis, misalnya stevia atau misalnya gula buatan, proses itu tidak terjadi karena si gula ini tidak ada karbohidratnya. Gula buatan atau stevia dia nggak punya karbohidrat rantai pendek yang bisa dimakan oleh si bakterinya, sehingga nggak bisa terjadi tuh proses pembuatan sodanya. Itu sih lebih ke situ. Oke. Cuman kalau misalnya kita nggak terlalu suka gula, nggak terlalu suka manis, saya sarankan gulanya kan kalau ini saya biasanya tuh 100 gram untuk 1 liter. Diturunin aja jumlah gulanya atau diperlama proses fermentasinya sehingga lebih banyak gula yang sudah pecah. Kayak gitu, jadi soda. Oke.
Oke. Kalau dari dari usia yang boleh minum itu dari semua kalangan dari semua kalangan kah atau mungkin dari umur berapa gitu? Standar sih ya, kayak minuman-minuman soda gitu kan ya, biasanya bisa diminum semua umur. Karena juga pada dasarnya bukan ya minuman penyegar aja, jadi bisa diminum oleh semua umur. Cuman ya mungkin kalau masih kecil banget gitu ya belum kali ya, sama kan belum minum soda juga kalau anak-anak kecil banget ya. Atau kebalikannya ketika sudah berusia lanjut dan kemudian agak mengurangi gula, mungkin juga ya jangan banyak-banyak lah. Oke. Lebih ke situ aja sih. Oke. Kalau dari efek sampingnya itu ada nggak sih, Neng? Kalau dari yang Neng Rinati selama ini tahu nih ya, itu kayak ada efek sampingnya nggak? Saya sih ngelihatnya nggak ada ya, kecuali ya memang mungkin kalau memang dia nggak orang yang tidak boleh minum gula gitu ya, jangan dikonsumsi lah ya. Tapi ya kalau saya sih melihat ini suatu minuman yang alami banget. Kita nggak pakai bahan perasa, kita nggak pakai pewarna, kita sodanya alami. So sesuatu yang memang bagus, aman buat dikonsumsi, terutama ya kalau misalnya konsumsinya untuk minuman penyegar ya, bukan obat pastinya. Kayak gitu. Oke, jadi kalau dari Neng Rinati sendiri, kalau selama ini tuh mengkonsumsinya itu untuk kayak penyegar badan gitu ya? Iya, jadi panas-panas, abis berkebun di tempat saya tuh ada kebun, langsung buka kulkas, taruh es batu, penuhin, tuang lah, mantap gitu. Gitu, lebih ke situ sih. Kalau selama ini kan mungkin identiknya kalau dari wedang jahe ataupun minuman jahe itu kan untuk kalau minumnya itu kan pas lagi yang dingin-dingin ya, Neng ya, dingin-dingin gitu kan minumnya jadi anget gitu ya. Tapi kalau yang ginger beer ini justru kalau lagi panas ya. Iya, kalau karena kan pada dasarnya ini minuman bersoda krenyes-krenyes, enaknya emang diminum dalam kondisi dingin. Nah itulah makanya minum kondisi dingin ya biasanya kan lagi hawanya panas ya. Kayak gitu, lebih ke situ sih. Iya, jadi termasuk minuman yang unik juga sih ya, Neng ya? Iya, iya. Apa namanya, dan kalau buat saya senang bikin ginger beer. Maksudnya ginger beer ini enak untuk bisa ngajak teman-teman ikut bikin, karena bahannya itu kan udah punya semua. Beda sama kayak misalnya kita bikin kefir atau misalnya kita bikin kombucha, itu biangnya harus beli atau cari dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung. Saya pengen bikin kombucha, saya punya teh manis, gimana nih caranya bikin kombucha? Harus punya SCOBY-nya dulu. Loh, saya nggak punya SCOBY-nya, ya nggak bisa bikin gitu loh. Tapi kalau misalnya ini nggak perlu apa-apa, pokoknya punya jahe, punya air, punya gula, sama punya kesabaran. Jadi gitu. Iya. Jadi bahan-bahannya itu memang ada yang yang sudah ada di rumah gitu ya, Neng ya? Iya, semua orang pasti ada lah ya jahe. Iya. Bisa. Jadi bahan-bahan yang udah ada di rumah, beli toplesnya ke Subiantik, ini juga ada kan? Beres. Iya. Betul banget nih ya. Dari Neng Eka telah join Mbak, ketinggalan. Aduh sayang banget ya, kita udah mau habis waktunya baru join Mbak Eka. Gak apa-apa, kita besok masih ada satu sesi lagi ya di Telegram jam 10 sampai jam 11 ya. Besok yang belum yang ketinggalan boleh join besok. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan besok ya. Terus dari Neng Hesti, setahu saya gula dalam proses fermentasi berubah jadi alkohol dan karbon dioksida, jadi struktur gulanya sisa dikit. Iya benar. Kalau misalnya makin lama struktur gulanya makin sedikit, makanya rasanya akan berubah jadi asam. Cuman biasanya kita biasanya konsumsi sebelum dia berubah jadi proses alkohol atau proses perubahan menjadi cukanya itu kelar. Dan itu lama kan prosesnya, sehingga biasanya pada saat kita minum masih ada gulanya Mbak.
Karena kalau udah kita habiskan gulanya itu rasanya udah nggak enak. Udah nggak ada rasa manis-manisnya juga. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau dari sodanya juga berpengaruh ya Rinati ya? Banyak sedikitnya kayak gitu ya? Iya, makin lama sodanya makin banyak tadi yang kayaknya yang kalau misalnya emang pengen lama disimpannya, keluarkan dulu sodanya sedikit-sedikit setiap hari, 2 hari sekali. Jadinya sodanya keluar, air yang bisa kita minum tetap banyak, nggak tahu-tahu dibuka udah nyembur semua kayak gitu. Coba saya cek lagi deh ini. Tuh. Dia cepat banget ngumpulinnya ini dari tadi sampai sekarang tiap kali dibuka selalu. Iya. Jadi emang fermentasinya si ginger beer ini kuat kalau menurut saya sih. Padahal baru berapa menit ya? Iya, masih ada terus. Gitu. Iya. Biar yang diabetes enggak jadi takut minum. Hehe. Iya, harus ditungguin dulu kali Mbak Hesti kalau misalnya yang diabetes meminum sampai beneran lama banget. Cuman ya itu secara rasa ya kalau menurut saya sih jadi agak kurang enak ya. Karena udah kelamaan terlalu pecah si gulanya. Pecah semua. Terus kalau dari ginger beer ini kan tadi kan kalau misalnya dari minuman jahe yang mungkin sudah sering kali kita jumpa itu kan ada campuran dengan susunya juga ya Neng ya. Kalau dari ginger beer ini juga bisa nggak sih Neng kalau misalnya di campurin susu kayak gitu? Sudah pernah? Belum pernah. Cuman kalau pada saat dia dibikinnya sih harusnya nggak bisa pada saat bikinnya ya. Tapi pada saat dikonsumsinya sih ya bisa aja, tapi aku nggak ngerasa, bayangan aku sih nggak enak sih. Tapi nggak tahu. Tapi maksudnya bisa aja. Tapi setelah jadi kita campur minum sama susu kayak gitu misalnya. Iya. Soalnya kan kalau kita mungkin sering kali jumpa itu kan kayak ada jahe susu gitu ya Neng ya, jahe susu gitu kan. Tapi kalau jahe susu itu kan biasanya wedang anget ya. Iya. Agak kalau sesuatu ya bisa juga sih, dingin juga ada sih ya. Tapi belum pernah coba. Sebenarnya selera aja ya Neng ya. Bener, selera banget sih arahnya. Terima kasih ilmunya malam ini Mbak Rina. Maaf banget pamit duluan. Oh Mbak Hesti buru-buru nih mau pamit duluan. Makasih Mbak Hesti. Udah join webinar kita malam ini. Oke, kita masih ada waktu 2 menit. Ini nggak terasa sih sebenarnya ya, udah ngobrol-ngobrol 1 jam ternyata ya. Ini luar biasa banget. Dari Mbak Rina sebelum kita tutup ada kesan pesan yang mau disampaikan ke sobat Subi semuanya di sini? Ya saya sih cuma mau kasih ngulangin lagi aja bahwa ginger beer ini minuman sehari-hari yang bisa dibikin di rumah. Kalau misalnya kita pengen punya minuman segar, tapi bikinan sendiri, jadi kita tahu bahan-bahannya apa. Yang kedua juga kita tahu bahwa itu alami. Yang ketiga juga hemat. Nah ini jadi satu opsi minuman yang bisa dibikin sendiri di rumah. Kayak gitu, itu sih. Dan coba deh bikin karena menyenangkan banget. Kayak punya binatang peliharaan kecil yang tiap seminggu sekali harus dikasih makan, dan menyenangkan banget pada saat kita buka dan kita melihat bahwa dari sesuatu yang tadinya biasa aja terus dia jadi sesuatu yang ada sodanya, rasanya enak kayak gitu. Jadi menyenangkan. Jadi bukan cuma sekedar minum hasilnya aja, tapi prosesnya juga menyenangkan. Dan kalau bareng sama anak-anak bikinnya bisa cerita juga tentang what is fermentasi itu apa, kenapa tiba-tiba kok jadi ada sodanya, sekalian belajar juga jadinya gitu. Oke, keren banget. Ini hitung-hitung juga bisa sambil ini ya Neng, mengisi waktu luang di rumah gitu ya, sambil bikin eksperimen kayak gitu ya. Bener, iya.
Oke ya dari bahan-bahan yang mungkin kita biasanya cuma buat masak kayak gitu ya, jadi bisa buat untuk minuman ya yang tadi ada sodanya gitu ya, bisa untuk menyegarkan. Ini luar biasa banget. Teman-teman wajib banget wajib banget coba sih ya. Tadi untuk resepnya sudah dijelaskan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, besok kita masih ada satu sesi lagi ya di Telegram jam 10 sampai dengan jam 11 siang ya. Ini keren banget. Terima kasih banyak Neng siapa sih Rinati? Aduh ya Allah. Neng Rina ya. Neng Rinati luar biasa banget. Makasih banyak malam ini ilmunya keren banget. Penyampaiannya juga luar biasa banget, detail banget ya. Ini buat Sobat Subi. Besok mau join lagi. Oh harus ya. Makasih. Besok harus join lagi ya. Oke, tadi ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau coba buat di rumah sendiri boleh banget. Terus nanti untuk botolnya ya yang tadi tutupnya itu dari tutup flip top ya, ataupun tadi tutupnya tutup kait, toplesnya tutup kait, langsung aja cari di Subianti karena lengkap banget. Dari ukurannya juga nanti disesuaikan aja sama teman-teman semuanya. Atau kalau mau PO atau mau pesen ya, mau icip-icip nih ya, ginger beer-nya Neng Rina juga boleh banget, nanti langsung DM ke Instagramnya aja ya di Pekarangan Rinati, nanti pasti dibales kok. Kalau mau kenalan sama Neng Rina dulu juga ayo. Oke ya. Dan buat Jumat besok teman-teman ya, Jumat besok juga jangan sampai di skip ya. Untuk Jumat besok kita materinya itu ada apa sih? Kita materinya untuk Jumat besok itu ada dari The Real Eco Print Pounding ya dengan Neng Maya Purwoko, itu juga jangan sampai dilewatkan teman-teman ya. Dan untuk besok buat teman-teman yang udah ketinggalan ataupun yang telah join malam ini, kita besok masih ada satu sesi lagi di Telegram ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada Neng Rina, luar biasa banget ilmunya. Iya, sama-sama. Dan terima kasih juga buat teman-teman Sobat Subi semuanya yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Sudah saatnya kita pamit ya Neng ya. Kita pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih.